Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Witari Afriani dari angkatan 18, kelompok 2, nomor daftar hadir 13. Di sini saya akan menjelaskan tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Dapat dilihat mind mapping wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Yang pertama ada definisi wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika untuk memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Selanjutnya yaitu sejarah. Pertama, Budi Utomo. Pada tanggal 20 Mei, untuk pertama kalinya ditetapkan menjadi Hari Kebangkitan Nasional yang dilatar belakangi terbentuknya organisasi Budi Utomo di Jakarta pada tanggal 20 Mei 1908. Kedua, Sumpah Pemuda. Pada tanggal 28 Oktober untuk pertama kalinya ditetapkan menjadi Hari Sumpah Pemuda yang dilatar belakangi Kongres Pemuda II yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1928. Selanjutnya pada tanggal 17 Agustus ditetapkan sebagai Hari Proklamasi Kemerdekaan. Pada pukul 10 teks proklamasi dibacakan, sang merah putih dikibarkan dan lagu kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan sebagai pertanda Indonesia telah menjadi negara merdeka dan berdaulat. Selanjutnya yaitu ada 4 konsensus dasar. Yang pertama, Pancasila. Dijadikan sebagai landasan bersama bagi pondasi dan cita-cita berdirinya negara Indonesia merdeka. Pancasila itu terdiri dari nilai-nilai dan norma-norma yang positif sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sebagai landasan hukum berbangsa dan bernegara. Yang ketiga yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Dapat diuraikan yaitu berbeda-beda tetapi pada hakikatnya satu. Sebab meskipun secara keseluruhannya memiliki perbedaan, tetapi pada hakikatnya satu bangsa dan negara Republik Indonesia. Yang keempat, NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari peristiwa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Karena peristiwa proklamasi tersebut, bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara sekaligus menyatakan kepada bangsa lain bahwa sejak saat itu telah ada negara baru, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya yaitu identitas negara Indonesia, di mana Indonesia memiliki bendera negara, yaitu Sang Merah Putih. Indonesia juga memiliki bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Lambang negara Indonesia yaitu Garuda Pancasila. Dan lagu kebangsaan Indonesia adalah Indonesia Raya. 4 identitas negara tersebut akan menjadi kekuatan yang sanggup menghimpun serpihan sejarah Nusantara yang beragam sebagai bangsa besar dan negara kesatuan Republik Indonesia. Dari penjelasan wawasan kebangsaan tersebut, maka pada penerapan di tempat kerja yaitu pada sejarah itu dapat dijelaskan terbentuknya Budi Utomo, Sumpah Pemuda, dan Hari Proklamasi. Sebagaimana penerapan sila-sila Pancasila yaitu lebih pada implementasi kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti sila pertama yaitu kita harus membiasakan siswa membaca doa sebelum dan sesudah belajar. Penerapan yang lain contohnya seperti kita harus menerapkan tata krama dan sopan santun kepada siswa agar siswa kita memiliki adab yang baik dan benar. Karena adab tersebut tidak hanya dipakai di sekolah tetapi juga akan mereka pakai di lingkungan luar yang akan sangat berpengaruh bagi kehidupan dia sekarang maupun sampai dia tua nanti. Anak-anak juga diajarkan bagaimana caranya menghargai bendera Sang Merah Putih, yaitu ketika mengikuti upacara bendera, anak-anak hormat terhadap bendera, tidak berbicara dan juga menghadap Sang Merah Putih. Kemudian untuk bahasa yaitu walaupun kita berada di lingkungan Banjar, tetapi anak-anak tetap diajarkan untuk bisa berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena bahasa tersebut merupakan pemersatu bangsa apabila nanti mereka
berada di luar Kalimantan ataupun berada di daerah-daerah lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai bela negara. Di sini ada definisi bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Selanjutnya ada nilai dasar bela negara, yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara. Lalu ada ancaman. Tahukah kalian, ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang bertentangan dengan Pancasila dan mengancam ataupun membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman terjadi karena adanya konflik kepentingan, baik individu maupun kepentingan nasional. Maka dari itu, kesadaran bela negara perlu ditumbuh kembangkan. Kemudian ada kewaspadaan dini, adalah kewaspadaan setiap warga negara terhadap setiap potensi ancaman. Kita diharapkan mampu mewujudkan kepekaan, kesiagaan, dan antisipasi dalam menghadapi berbagai potensi ancaman. Setiap potensi ancaman di tengah masyarakat dapat segera diantisipasi apabila kita memiliki kepedulian terhadap lingkungan, memiliki kepekaan terhadap gejala yang mencurigakan, dan memiliki kesiagaan terhadap berbagai potensi ancaman. Yang terakhir ada implementasi bela negara sebagai ASN, yaitu melakukan pengabdian yang tulus untuk negara, melakukan tugas secara profesional, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan, memegang teguh ideologi Pancasila, dan melakukan pelayanan publik secara jujur, cepat, tanggap, dan santun. Dari nilai-nilai bela negara yang dapat diterapkan yaitu seperti cinta tanah air, maka kita selalu mengutamakan produk-produk yang dihasilkan oleh Indonesia. Kita juga harus selalu mendukung putra-putri terbaik Indonesia, seperti di bidang olahraga, pengetahuan, seni, maupun bidang lainnya, baik dari perorangan maupun kelompok yang bertugas membawa nama Indonesia di kancah internasional dan membanggakan Indonesia. Penerapan selanjutnya yaitu setia pada Pancasila, di mana kita menjadi contoh bagi masyarakat dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi kita adalah seorang guru, maka akan menjadi sorotan baik di sekolah maupun di lingkungan luar sekolah. Kemudian ada rela berkorban untuk bangsa dan negara, di mana kita harus selalu ikhlas ketika membantu siapa saja dalam menghadapi situasi dan kondisi yang penuh dengan kesulitan. Apalagi terutama tetangga yang meminta bantuan karena sedang mengalami kesulitan. Dan kita harus selalu yakin dan percayalah bahwa setiap pengorbanan yang kita lakukan tidak akan sia-sia. Sekian video dari saya, salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.